Saudara yang terkasih di dalam Kristus, Pasamuan GKJ Argo Mulyo dan Bapak Ibu semua dimanapun saat ini panjenengan berada. Saat ini di dalam suasana Minggu Paskah yang ke-7, kita akan menerima sabda dari Tuhan. Sebelumnya, ketika kita ingin merenungkan firman Tuhan, mari kita bersatu di dalam doa. Kami bersyukur ya Allah untuk kehidupan yang Kau berikan kepada kami. Di dalam sukacita Minggu Paskah yang ke-7 pada pagi hari ini, Tuhan akan menyapa kami melalui kebenaran firman-Mu. Terima kasih ya Allah, bersabdalah, karena kami siap untuk mendengarkan. Di dalam Kristus Sang Sumber Sabda yang hidup, kami berdoa. Amin. Firman Tuhan pada pagi hari ini di Minggu Paskah yang ke-7 terambil di dalam Injil Yohanes pasal 17 ayat 6 sampai ayat 19 yang demikian. Aku telah menyatakan namamu kepada semua orang yang engkau berikan kepadaku dari dunia. Mereka itu milikmu dan engkau telah memberikan mereka kepadaku dan mereka telah menuruti firman-Mu. Sekarang mereka tahu bahwa semua yang engkau berikan kepadaku itu berasal daripadamu. Sebab segala firman yang engkau sampaikan kepadaku telah kusampaikan kepada mereka dan mereka telah menerimanya. Mereka tahu benar-benar bahwa aku datang daripadamu dan mereka percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Aku berdoa untuk mereka. Bukan untuk dunia aku berdoa, tetapi untuk mereka yang telah engkau berikan kepadaku, sebab mereka adalah milikmu. Dan segala milikmu adalah milikmu, dan milikmu adalah milikku, dan aku telah dipermuliakan di dalam mereka. Dan aku tidak ada lagi di dalam dunia, tetapi mereka masih ada di dalam dunia. Dan aku datang kepadamu, ya Bapa yang kudus, peliharalah mereka dalam namamu, yaitu namamu yang telah engkau berikan kepadaku, supaya mereka menjadi satu sama seperti kita. Selama aku bersama mereka, aku memelihara mereka dalam namamu, yaitu namamu yang telah engkau berikan kepadaku. Aku telah menjaga mereka dan tidak ada seorang pun dari mereka yang binasa selain daripada dia yang telah ditentukan untuk binasa, supaya genaplah yang tertulis dalam kitab suci. Tetapi sekarang aku datang kepadamu dan aku mengatakan semuanya ini sementara aku masih ada di dalam dunia, supaya penuhlah sukacitaku di dalam diri mereka. Aku telah memberikan firman-Mu kepada mereka, dan dunia membenci mereka, karena mereka bukan dari dunia, sama seperti aku bukan dari dunia. Aku tidak meminta supaya Engkau mengambil mereka dari dunia, tetapi supaya Engkau melindungi mereka daripada yang jahat. Mereka bukan dari dunia, sama seperti aku bukan dari dunia. Kuduskanlah mereka dalam kebenaran. Firman-Mu adalah kebenaran. Sama seperti Engkau telah mengutus aku ke dalam dunia, demikian pula aku telah mengutus mereka ke dalam dunia. Dan aku menguduskan diriku bagi mereka, supaya mereka pun dikuduskan dalam kebenaran. Demikianlah sabda Tuhan yang berbahagia kita semua, yang tentunya selalu merindukan firman Tuhan, merenungkan dan memelihara, serta melakukannya di dalam kehidupan kita sehari-hari. Haleluya. Ibu, bapak, dan saudara yang terkasih di dalam Kristus, pada suatu saat ketika saya sedang pulang menuju ke pastori atau ke tempat tinggal, tiba-tiba orang tua saya menelpon. Dia bertanya, "Nak, kamu baik-baik saja kan?"
Lalu pun saya menjawab, iya Bu, saya baik-baik saja. Memang ada apa? Lalu ibu menjawab kembali, oh tidak apa-apa, cuma hanya menanyakan saja. Ya sudah, kalau sudah sampai di rumah, baik-baik di sana. Nah, padahal dalam hati saya merasakan badan yang begitu capek sekali. Tetapi saya berpikir, kenapa orang tua yang saat ini berjauhan, ada jarak yang memisahkan, tetapi ia mengetahui dengan cara menanyakan kondisi dan keadaan saya, walaupun saya harus mengatakan sesuatu yang tidak pas, karena saya tahu kalau seorang anak dan orang tua itu dipisahkan oleh jarak, apapun yang terjadi, apapun yang dirasakan, pasti yang diceritakan yang baik-baik agar tidak kepikiran. Orang tua orang menggalih terlalu dalam. Nah, ibu bapak dan saudara yang terkasih di dalam Kristus, kalau kita dengan orang tua saja memiliki hubungan yang begitu erat, kan ada ikatan batin, ikatan biologis, itu tentu pasti akan terjadi adanya hubungan yang begitu dekat, yang begitu erat antara anak dan orang tua. Walaupun jarak itu memisahkan, bagaimana mungkin dan bahkan begitu pula dengan apa yang dirasakan Tuhan kepada ciptaannya, pasti juga memiliki hubungan yang sangat erat, memiliki komunikasi yang tentunya akan terus dijaga agar Tuhan itu tetap melihat dan mengetahui kondisi, situasi dan apa yang dirasakan oleh umat ciptaannya. Nah, ibu bapak dan saudara yang terkasih di dalam Kristus, bagi Tuhan Yesus, kita ini adalah milik Bapa. Tuhan Yesus menganggap kita ini adalah kepunyaan Bapa. Karena Tuhan Yesus menganggap kita ini bukan dari dunia. Kita ini adalah penghuni surgawi, keluarga kerajaan Allah. Oleh sebab itu, cerita di dalam narasi Yohanes pasal 17 ayat 6 sampai ayat 19. Di situ diceritakan ketika Tuhan Yesus di dalam kondisi untuk mempersiapkan para murid ketika Tuhan Yesus ingin berpisah dengan para murid, ketika hendak menuju kepada kemuliaan di dalam kerajaan surga. Oleh sebab itu Tuhan Yesus berdoa untuk para murid. Tuhan Yesus mendoakan para murid agar di dalam kehidupan para murid senantiasa dikuatkan, agar di dalam kehidupan para murid senantiasa diteguhkan di dalam imannya ketika nanti diutus menjadi saksi, diutus sebagai mitra Allah, sahabat Allah, untuk mewartakan kabar keselamatan bagi banyak orang. Kalau manusia mendoakan manusia, itu sudah biasa karena saling mendoakan. Tetapi ini adalah Tuhan Yesus mendoakan manusia yang adalah umat ciptaannya. Ini adalah sesuatu yang luar biasa. Karena Tuhan Yesus tahu bahwa di dalam kehidupan pelayanan para murid ketika melanjutkan tugas perutusan, sesuatu yang akan dihadapi itu tidak mudah. Segala sesuatu yang akan dilakukan ada banyak tantangan. Segala sesuatu yang akan dihadapi ada rintangan dan bahkan masalah yang akan terjadi. Oleh sebab itu Tuhan Yesus mendoakan para murid agar para murid itu mendapatkan kekuatan dari Sang Bapa di dalam menjalani misi dan tugas serta panggilan sebagai saksi Tuhan untuk mewartakan kabar sukacita bagi dunia ini. Nah, ibu bapak dan saudara yang terkasih di dalam Kristus, di Minggu Paskah yang ke-7 pada saat ini kita diingatkan untuk selalu belajar. Kalau Tuhan Yesus mendoakan para murid, Tuhan Yesus mendoakan umat ciptaannya yang begitu dikasihi, yaitu kita orang percaya.
Begitupun pula di dalam kehidupan kita. Kita pun harus tetap senantiasa rajin untuk berdoa. Doa Tuhan Yesus untuk para murid bukan untuk dirinya saja, tetapi Tuhan Yesus berdoa untuk murid-murid ciptaannya. Oleh sebab itu di dalam kehidupan kita, ketika kita ingin mendapatkan kekuatan, sama seperti apa yang diminta Tuhan Yesus kepada Bapa, begitupun pula di dalam kehidupan kita. Kita belajar dari apa yang dilakukan Tuhan Yesus, dengan cara kita tetap berdoa agar dimampukan, agar kita tetap dikuatkan dan diteguhkan di dalam iman ketika kita menjalani hari-hari pemberian Tuhan yang penuh dengan misteri, penuh dengan ketidakpastian. Tetapi satu yang pasti, penyertaan Tuhan melalui kuasa Roh Kudus itu akan tetap ada di dalam kehidupan kita. Oleh sebab itu Tuhan mengajarkan untuk kita berdoa. Bukan berdoa untuk diri kita sendiri, tetapi juga berdoa untuk orang lain. Bahkan Tuhan Yesus di dalam kehidupannya ketika menjalani penderitaan, Tuhan Yesus tetap mendoakan mereka. Ya Bapa, ampunilah mereka, karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Di dalam penderitaan Tuhan Yesus masih memiliki kasih. Di dalam kesengsaraan Tuhan Yesus masih ingat untuk mendoakan mereka yang berbuat jahat. Begitupun pula di dalam kehidupan kita. Kita diingatkan untuk bersyafaat di dalam doa kita. Tidak hanya berdoa untuk diri kita sendiri, untuk keluarga kita sendiri, tetapi juga berdoa untuk orang lain, dan bahkan sekaligus untuk orang-orang yang mungkin berbeda pendapat, berselisih, bertengkar, dan bahkan membenci dan tidak menyukai kita. Kita pun tetap diingatkan untuk mendoakan mereka. Apa tujuannya? Agar senantiasa di dalam kehidupan orang yang belum berbuat baik ini, hidupnya penuh di dalam penderitaan karena dosa, mereka dipulihkan, dikembalikan lagi tujuan hidupnya kepada kehidupan yang benar dan berpengharapan. Oleh sebab itu ibu bapak dan saudara yang terkasih di dalam Kristus, Tuhan Yesus mendoakan kita agar kita dapat terus mendapatkan penyertaan dari Allah. Kita terlindungi dan terus dilindungi oleh kuasa Tuhan dengan situasi dunia yang tidak menentu ini. Karena hanya dengan berdoa kita ini masih mendapatkan kehidupan serta kekuatan. Karena doa adalah nafas kehidupan orang percaya. Ketika kita berdoa, maka iman kita tetap akan hidup dan terus bertumbuh. Dengan berdoa kita tetap menjalin hubungan komunikasi dengan Tuhan. Dengan berdoa ada ikatan yang kuat antara manusia orang percaya dengan Tuhan. Hanya dengan berdoa kita bisa mengerti dan melihat karya Allah itu di dalam kehidupan kita. Di dalam doa ada ketenangan, di dalam doa ada kekuatan, dan di dalam doa ada pengharapan. Karena kita ketahui bersama, Tuhan itu hanya sejauh doa. Oleh sebab itu mari di dalam doa kita merendahkan diri. Kita berlutut artinya kita merendahkan diri serendah-rendahnya. Kita berseru itu artinya kita diingatkan untuk memohon apapun yang kita inginkan. Dan ketika kita mengatakan amin di dalam doa, Tuhan akan menggenapi dan menjawab setiap doa yang kita panjatkan. Oleh sebab itu ibu bapak dan saudara yang terkasih di dalam Kristus, suasana sukacita Minggu Paskah yang ke-7 ini mengingatkan di dalam kehidupan kita bahwa kita ini adalah penghuni kerajaan surga. Kalau kita ini adalah penghuni kerajaan surga,
maka kita harus dekat dengan Sang Pemilik surga, yaitu Tuhan kita Yesus Kristus. Bagaimana caranya kita mendekatkan agar kita bisa memiliki hubungan yang baik dan dekat? Salah satunya dengan berdoa. Tidak hanya mendoakan diri kita, tetapi juga berdoa bagi semua orang yang kita kasih, dan mungkin juga orang yang tidak mau mengasihi kita atau tidak kita kasih. Dengan berdoa kita belajar untuk rendah hati. Dengan berdoa kita belajar untuk menahan ego. Dengan berdoa kita belajar untuk melihat karya Allah yang akan dinyatakan di dalam kehidupan kita. Sebab itu, selamat berdoa dan selamat mendoakan orang-orang yang kita kasih, orang-orang yang belum mengenal Tuhan, agar hubungan kita dengan Tuhan semakin dekat dan kita melihat dan mengerti akan karya Allah di dalam kehidupan kita. Selamat menghayati Minggu Paskah yang ke-7. Roh Kudus menolong dan menuntun kita. Amin.